Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Dian Pratiwi, Pratiwi Wijayanti, Nurul Fajriyah, dan Mardia Alfilah. Metode yang terdapat di dalam sistem Fuzzy yaitu metode Tsukamoto. Jadi pada metode Tsukamoto ini setiap aturan direpresentasikan menggunakan himpunan-himpunan Fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Untuk menentukan nilai output CRISP atau hasil yang tegas dicari dengan cara mengubah input berupa himpunan Fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan Fuzzy menjadi suatu bilangan pada domain himpunan Fuzzy tersebut. Cara ini disebut dengan metode defusifikasi atau penegasan. Metode defusifikasi yang digunakan dalam metode Tsukamoto adalah metode defusifikasi rata-rata terpusat atau Center Average Diffusifier. Jadi di sini kami akan membuat contoh kasus yaitu perhitungan manual menentukan jumlah produksi kaleng dengan metode Fuzzy Tsukamoto. Nah, jadi di sini merupakan ada tabel data produksi perusahaan. Di sini ada tanggalnya, ini ada permintaan, ada persediaan pada perusahaan dan ada produksi pabrik. Jadi nilai maksimalnya yaitu 3.500, nilai minimalnya 2.100. Untuk persediaan maksimalnya 250, minimalnya 100. Kemudian untuk produksi pabrik maksimalnya 5.000 dan minimalnya 1.000. Jadi diketahui dalam aktivitas pada perusahaan terdapat 3 variabel, yaitu 2 variabel input, variabel permintaan, dan variabel persediaan. Sedangkan untuk output terdapat 1 variabel yaitu produksi barang. Variabel permintaan memiliki 2 nilai linguistik yaitu naik dan turun. Variabel persediaan memiliki 2 nilai linguistik yaitu banyak dan sedikit. Sedangkan variabel produksi barang memiliki 2 nilai linguistik yaitu bertambah dan berkurang. Berdasarkan data, jadi di sini kita menghitung jumlah produksi perusahaan dengan metode Tsukamoto. Jika permintaan 3.200 dan persediaan 140. Akan menjelaskan materi selanjutnya. Dengan menggunakan metode Tsukamoto secara manual, ada beberapa langkah yang ditempuh. Langkah-langkah tersebut adalah mendefinisikan variabel fuzzy, inferensi, dan defusifikasi, atau menentukan output CRISP. 1. Mendefinisikan variabel permintaan. Variabel permintaan terdiri atas 2 himpunan Fuzzy, yaitu turun dan naik. Fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy turun dan naik. Ini rumus perhitungan turun dan naik. New permintaan turun X sama dengan nilai 0 dari nilai 0 sampai 1. Terus 1 ini X kurang dari min, terus 0 itu X besar dari X max. Terus nilai tengahnya ini X min kurang dari X max. Terus new permintaan naik X sama dengan 0 sampai 1. 1 sampai 0. Terus 0 X kurang dari min, 1 X besar dari X max. Terus nilai tengahnya X min kurang dari X max. Selanjutnya kita masuk ke perhitungannya. New permintaan turun yang X tadi itu jadi 3.200 sama dengan nilai 0 sampai 1. Jadi nilai satunya itu X kurang dari 2.100, terus nilai 0-nya itu X besar dari 3.500. Ini nilai tengahnya 2.100 kurang dari X kurang dari 3.500. Dengan ketentuan nilai tengah formulanya 3.500 dikurang 3.200 per 3.500 dikurang 2.100. Terus hasilnya itu kan hasilnya 3.500 dikurang 3.200 itu hasilnya 300. Terus 3.500 dikurang 2.100 itu hasilnya 1.400. Jadi sama dengan 0, hasilnya itu sama dengan 0,2142. Selanjutnya kita akan memasuki perhitungan naik. New permintaan naik X-nya itu sama dengan 3.200 sama dengan nilai 1 sampai 0. Nilai 0-nya itu X kurang dari 2.100, terus nilai satunya itu X besar dari 3.500.
Nilai tengahnya 2.500 kurang dari X kurang dari 3.500. Dengan ketentuan nilai formulanya itu 3.200 dikurang 2.100 per 3.500 dikurang 2.100 sama dengan 1.100 dibagi 1.400, hasilnya 0,7857. Jadi tadi perhitungan permintaan turun dan naik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel persediaan. Selanjutnya variabel persediaan terdiri dari dua himpunan fuzi, yaitu sedikit dan banyak. Fungsi keanggotaan himpunan fuzi sedikit dan banyak yaitu, jadi sekarang kita memasuki ke perhitungan persediaan sedikit dan banyak. Itu caranya tuh sama aja kayak tadi. New persediaan sedikit, yang tadi kan X, sekarang Y. Nah, sekarang ini kita memasuki ke perhitungannya. New persediaan sedikit 140, nilai 0 sampai 1. Nilai satunya itu Y kurang dari 100, terus nilai 0-nya itu Y besar dari 250, nilai tengahnya 100 kurang dari Y kurang dari 250. Terus dengan ketentuan target formulanya 250 dikurang 140, terus per 250 dikurang 100, hasilnya 110 dibagi 150 sama dengan 0,7333. New permintaan turun yang X tadi itu jadi 3.200 sama dengan nilai 0 sampai 1. Jadi nilai satunya itu X kurang dari 2.100, terus nilai 0-nya itu X besar dari 3.500. Ini nilai tengahnya 2.100 kurang dari X kurang dari 3.500. Dengan ketentuan nilai tengah formulanya 3.500 dikurang 3.200 per 3.500 dikurang 2.100. Terus hasilnya itu kan hasilnya 3.500 dikurang 3.200 itu hasilnya 300. Terus 3.500 dikurang 2.100 itu hasilnya 1.400. Jadi sama dengan 0, hasilnya itu sama dengan 0,2142. Selanjutnya kita akan memasuki perhitungan naik. New permintaan naik, X-nya itu sama dengan 3.200 sama dengan nilai 1 sampai 0. Nilai 0-nya itu X kurang dari 2.100, terus nilai satunya itu X besar dari 3.500. Nilai tengahnya 2.500 kurang dari X kurang dari 3.500. Dengan ketentuan nilai formulanya itu 3.200 dikurang 2.100 per 3.500 dikurang 2.100 sama dengan 1.100 dibagi 1.400, hasilnya 0,7857. Jadi tadi perhitungan permintaan turun dan naik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel persediaan. Selanjutnya variabel persediaan terdiri dari dua himpunan fuzi, yaitu sedikit dan banyak. Fungsi keanggotaan himpunan fuzi sedikit dan banyak yaitu, sekarang kita memasuki ke perhitungan persediaan sedikit dan banyak. Itu caranya tuh sama aja kayak tadi. New persediaan sedikit, yang tadi kan X, sekarang Y, sama dengan dari 0 sampai 1. Yang satunya itu Y kurang dari Y min, kalau 0-nya Y besar dari Y max. Terus nilai tengahnya itu Y min kurang Y kurang dari Y, terus kurang dari Y max. Terus nilai tengahnya itu Y max dikurang Y per Y max dikurang Y min. Selanjutnya new persediaan banyak. Y sama dengan 1 sampai 0. 0-nya itu Y kurang dari Y min. 1 Y besar dari Y max. Nilai tengahnya Y min kurang dari Y kurang dari Y max. Terus formulanya itu Y dikurang Y min per Y max dikurang Y min. Nah, sekarang ini
Kita memasuki ke perhitungannya. Nil persediaan sedikit 140, nilai 0 sampai 1. Nilai satunya itu Y kurang dari 100, terus nilai 0-nya itu Y besar dari 250, nilai tengahnya 100 kurang dari Y kurang dari 250. Terus dengan ketentuan target formulanya 250 dikurang 140, terus per 250 dikurang 100, hasilnya 110 dibagi 150 sama dengan 0,7333. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pratiwi. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel produksi. Jadi variabel produksi itu terdiri dari dua himpunan Fuji, yaitu himpunan berkurang dan bertambah. Fungsi keanggotaan Fuji berkurang dan bertambah. Jadi persediaan barang produksi itu berkurang atau bertambahnya itu tergantung dari nilai permintaan dan persediaan. Oke, saya akan tulis ya. Jadi di sini itu adalah perhitungan new produksi berkurang. Kapan dikatakan nilai produksinya 1 itu ketika 1 Z kurang dari 1000. Kenapa dikatakan 1 itu kurang dari 1000? Karena tadi di atas dijelaskan nilai maksimal dari produksi itu adalah 5000 dan nilai minimalnya adalah 1000. Nilainya dikatakan 0 jika Z lebih dari 5000 dan ini 1000 kurang dari Z 5000 ini adalah nilai tengahnya dari nilai maksimal dan minimum. Nah, selanjutnya adalah new produksi bertambah. Kapan dikatakan nilai itu adalah 0? Ketika 0 Z kurang dari 1000. Dan kapan dikatakan 1 nilainya itu ketika 1 Z lebih dari 5000. Dan seperti yang di atas tadi, 1000 kurang dari ini 5000 itu adalah nilai tengahnya. Oke, baik, sekian. Jadi di sini Z adalah berapa jumlah yang diproduksi oleh perusahaan. Di sini udah tidak terdapat lagi nilai keanggotaan sebagaimana dua variabel sebelumnya. Karena variabel produksi ini merupakan output yang sudah kita cari. Oleh sebab itu, tidak perlu derajat keanggotaan karena produksi barang inilah yang sudah kita cari. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh